Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Christiana Oluwasesin lahir di negara bagian Ekiti pada tahun 1977, yaitu di negara Nigeria. Christiana pergi ke kota Gandu, wilayah Gombe, untuk bekerja sebagai guru agama Kristen, yaitu di sekolah menengah pertama negeri. Christiana di kota Gombe bertemu dengan seorang pria yang bernama Michael Oluwasesin. Setelah pertemuannya, mereka memutuskan untuk menikah. Michael adalah seorang ilmuwan dari biolab, dan dari pernikahan mereka, pasangan itu dikaruniai 2 orang anak. Di gedung sekolah tempat Christiana mengajar, di sana kelas anak laki-laki dipisahkan dengan kelas anak perempuan. Siswa di sekolah itu juga bercampur, ada pemeluk dari agama Kristen dan juga ada pemeluk dari agama Islam. Namun mayoritas siswa di sana adalah dari kalangan Muslim. Semua berawal pada tahun 2007 silam, di mana suami Christina dipindahkan tempat kerjanya dari kota Gombe ke kota Abeokuta, sedang Christiana masih tinggal di kota Gombe bersama dengan kedua anak mereka. Christiana sangat berharap jika dia juga ikut pindah ke tempat di mana suaminya mendapat kerja baru. Waktu itu dia belum bisa pindah karena Christiana harus menyelesaikan hingga akhir tahun pelajaran, maka dia akan bisa mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Pada tanggal 27 Maret pada tahun 2007, saat itu terjadi ujian akhir di sekolah dan Christiana ditugaskan menjadi pengawas di kelas khusus anak perempuan. Christiana sangat menanti ujian tersebut agar dia dapat segera melayangkan pengunduran dirinya dari sekolah itu dan pindah ke kota di mana suaminya bekerja. Di sekolah manapun ketika ujian datang akan dipastikan jika siswa tidak boleh memiliki buku atau catatan selama di ruang ujian. Christiana pun melakukan tugasnya dan menyarankan kepada seluruh siswa yang ada di kelas tersebut untuk mengeluarkan semua buku dan tas yang mereka miliki masing-masing. Menurut beberapa saksi, jika Christiana sempat lepas kendali ketika masih melihat beberapa siswa tidak menurut apa perintahnya, maka Christiana mengambil paksa tas mereka dan melemparkan ke depan kelas. Namun ada saksi yang mengatakan jika Christiana mengambil tas para siswa dengan baik lalu meletakkannya di depan kelas. Di ruang kelas itu tiba-tiba salah satu siswa menangis karena Christiana mengambil tas yang berisikan Al-Quran dan melemparkannya ke depan kelas hingga Al-Quran yang ada di dalamnya mengalami kerusakan. Siswa yang menangis itu maju ke depan dan mengambil Al-Quran yang telah berhamburan di depan kelas. Lalu mulailah siswa lain berteriak Allahu Akbar. Kegaduhan siswa di kelas itu menyebar ke kelas lainnya hingga akhirnya seluruh siswa keluar untuk melihat apa yang terjadi. Seorang guru yang bernama Aluki Musailah datang ke dalam kelas di mana terdapat kegaduhan. Di sana Aluki menanyakan kepada Christiana apa yang dia lakukan dan Christiana mengatakan jika dia tidak tahu jika di dalam tas tersebut ada Al-Qur'annya. Jika saja dia tahu di dalam tas itu ada Al-Qur'annya, dia tidak akan melemparkan tas tersebut. Mr. Aluki berusaha melerai kegaduhan siswa yang ada di luar dan berusaha menjelaskan jika guru Christiana tidak punya niat untuk melempar atau merusak Al-Qur'an. Sekolah hari itu dinyatakan penuh dengan siswa antara usia 12 sampai 14 tahun. Dan kekacauan juga kegaduhan di sekolah menarik perhatian orang lokal. Semua guru berusaha menyelamatkan Christiana dari amukan siswa dan mereka membawa Christiana ke sebuah ruangan di kantor sekolah. Siswa perempuan berteriak di luar sekolah jika Christiana telah menghancurkan Al-Quran.
Dan siswa laki-laki yang ada di gedung berbeda pun ikut keluar dan juga bersorak. Warga sekitar pun menerima kabar jika guru Kristiana telah merusak dan melempar Al-Quran, maka warga pun berbondong-bondong menuju ke gedung sekolah. Dari mulut satu ke mulut lainnya, kabar itu berubah dari guru Kristiana melempar tas yang berisikan Al-Quran menjadi guru Kristiana melempar dan merusak Al-Quran. Maka warga dan komunitas muslim di area itu datang menyerbu gedung sekolah dan meminta kepada pihak sekolah untuk membawa guru Kristiana keluar dan mereka akan menghukum dengan cara dilempari batu hingga meninggal dunia. Warga itu pun mengambil tindakan tanpa proses hukum dan guru Kristiana yang masih berada di ruang kantor sekolah dan guru lainnya berusaha melerai orang yang sangat kacau di luar gedung. Di kerumunan orang itu juga banyak kelompok ekstremis, maka sudah bisa kita bayangkan bagaimana kemarahan mereka. Kelompok ekstremis itu maju ke depan dan mengatakan kepada pihak sekolah untuk mengeluarkan Kristiana sesegera mungkin, dan dia akan melempari batu hingga meninggal di tempat. Kristiana dimasukkan ke dalam toilet untuk mengantisipasi kemarahan masyarakat dan mengunci ruang kantor sekolah. Pihak sekolah memohon kepada warga untuk tenang dan mereka berjanji untuk membawa Kristiana ke kantor polisi untuk diproses hukum. Namun warga, khususnya kelompok ekstremis, dia tidak mau tahu dan mereka hanya menginginkan hukuman dilakukan sesegera mungkin dengan tangan mereka. Bukan hanya warga, namun siswa juga mulai merusak gedung sekolah, yaitu melempari batu, memecahkan jendela kaca, membakar sebagian gedung sekolah, dan kekacauan tersebut semakin tidak terkendali. Warga dan siswa kini datang ke depan kantor guru dan berusaha menyakiti guru-guru yang memasang badan untuk melindungi Kristiana. Akhirnya guru-guru itu tidak punya kuasa untuk menahan warga dan akhirnya mereka masuk ke ruang kantor guru. Di sana warga mengambil tubuh Kristiana dari toilet dan menyeretnya keluar serta memukulinya dengan brutal. Kepalanya telah bercucuran cairan merah akibat kekerasan yang mereka lakukan di sana. Warga tidak mau jika guru lain juga ikut terluka, maka mereka menyeret tubuh Kristiana hingga ke depan gedung sekolah. Di sana kelompok ekstremis itu menyiksa tubuh Kristiana dengan berbagai cara. Ada yang melempari batu, mencambuk, bahkan ketua kelompok ekstremis itu mengambil pisau panjang dan menyayat leher Kristiana. Tubuh Kristiana tergeletak di lantai, lalu warga melempari kertas, batu dan juga pasir. Salah satu dari mereka akhirnya menyiram segelas bensin dan menyalakan api di atas tubuh Kristiana. Ketika tubuh Kristiana terbakar, orang tambah kacau karena banyak yang tidak setuju dengan tindakan kelompok ekstremis. Mereka akhirnya berkelahi satu sama lain hingga kekacauan itu semakin tidak terkendali. Saat kejadian, Kristiana memiliki bayi yang masih berusia 10 bulan dan biasanya Kristiana akan membawa bayi tersebut ikut ke sekolah. Banyak siswa yang ekstremis berusaha mencari bayi Kristiana dan dia berteriak akan melemparkan bayi tersebut ikut bersama ibunya. Namun seorang guru agama Islam segera mengambil bayi Kristiana dan menyelamatkannya ke tempat lain. Warga itu juga membakar mobil milik Kristiana. Michael mendengar kabar tentang apa yang terjadi kepada istri dan juga anak bayinya. Dia pun segera datang ke kota Gombe untuk mengambil jasad istrinya yang sudah tidak bisa dia kenali lagi. Setelah tubuh Kristiana hampir menjadi abu, kelompok ekstremis itu meninggalkan jasad Kristiana begitu saja. Warga lainlah yang mengambil dan menyiapkan jasad korban untuk diambil suaminya. Jasad Kristiana dimakamkan oleh keluarganya dan Michael membawa 3 orang anaknya kembali ke kota Abeokuta. Sampai hari ini tidak ada proses hukum atas kematian guru Kristiana.
Walaupun kala itu telah tertangkap 19 orang yang terkait dengan kematian Christiana, namun mereka tidak sampai di penjara. Michael berjuang untuk mencari keadilan di kota Gombe, namun sepertinya pemerintah yang ada di sana tidak mau menangani kasus tersebut. Bahkan pada tahun 2010, Michael menerima ancaman dari seseorang jika dia akan mengakhiri hidupnya dan seluruh keluarganya jika dia tidak mencabut laporan yang dia ajukan terhadap pemerintah Gombe. Setelah kematian Christiana, muncullah teori baru, kenapa Christiana sampai terbunuh dengan cara yang seperti itu. Christiana kemungkinan telah menjadi target komunitas tertentu sebelum dia melemparkan Al-Quran. Karena siswa di kelas itu sangat tidak normal, memiliki kemarahan dan kebencian terhadap korban. Karena beberapa hari sebelum kematiannya, Christiana juga dianiaya dan diancam oleh kelompok anak muda dalam perjalanan menuju ke sekolah. Dan kemungkinan besar Christiana adalah orang yang telah mereka targetkan. Dan siswa perempuan yang ada di kelas itu hanya sebagai pengawalan dari apa yang telah mereka rencanakan. Terdapat informasi jika Christiana adalah guru kedisiplinan di sekolah itu dan juga guru yang ditugaskan untuk menghukum para siswa yang melanggar aturan. Dan karena kedudukannya, Christiana adalah salah satu guru yang paling dibenci oleh siswa yang ada di sekolah itu. Di sekolah itu banyak siswa yang telah dihukum oleh Christiana dan diduga jika mereka melakukan semacam balas dendam kepada guru yang sering menghukum mereka. Dan karena mereka tahu jika Christiana akan segera meninggalkan sekolah itu, maka mereka mengambil kesempatan untuk membalaskan apa yang selama ini mereka rasakan. Oleh karena itu, siswa anak laki-laki setelah mengetahui kegaduhan di ruang kelas anak perempuan, mereka menginformasikan kepada warga dengan mengatakan jika Christiana telah merobek dan merusak juga melempar Al-Quran. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.